belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Silakan dulu. Ibu mau absen dulu. Ya. Sekarang mari panggil namanya. Muhammad Fikri Azhar. Hadir Bu. Mutiara Sabila. Hadir, Bu. Popi. Hadir, Bu. Rafa. Hadir, Bu. Rama. Hadir, Bu. Rangga. Hadir, Bu. Ririn. Hadir, Bu. Ripaldi. Hadir ya? Ada kabarnya? Enggak, Bu. Rizky Aditya. Hadir, Bu. Saila. Hadir, Bu. Rizky Syaputra. Hadir, Bu. Sylvia. Sylvia Nanda. Hadir, Bu. Stefani. Sunipita. Surya. Savitri. Tasya. Thea. Hadir, Bu. Widya. Hadir, Bu. Yosi. Hadir, Bu. Oke, berarti hanya satu orang yang tidak hadir, yaitu si Ripaldi. Gak ada kabarnya ya? Ya, Bu. Ada ya. Nah, kemana dia? Oke. Sudah bisa dimulai? Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau buat dulu. Kalau Ibu bilang selamat pagi, bila buat dulu sama selamat pagi, bilang pagi, ye, bisa? Bisa. Selamat pagi semuanya, anak Ibu. Pagi, ye. Oke, beri tepuk tangannya. Oke, Ibu undang anak-anak Ibu untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya. Oke, dengan posisi semua siap. Yang semangat, suaranya yang kuat. Jangan. Tadi sudah sarapan kan? Indonesia, tanah airku, menumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dan pandu ibuku. Ini anak ya. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk anak-anak Ibu. Oke. Setelah kita akan lanjut pembelajaran kita. Sebelumnya Ibu mau mengingatkan materi kita yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ada yang ingat? Tentang apa? Hujan. Oke. Apa sih itu hujan? Siapa yang ingat? Oke, silakan Sheila. Apa itu hujan? Wujud adalah bentuk-bentuk yang
yang berbeda yang diambil oleh berbagai fase materi. Oke, ada berapa itu wujud dari zat? Wujud zat ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Oke, bagus, masih ingat. Beri tepuk tangan. Wujud zat. Sekarang ini mau bertanya lagi. Wujud dari zat itu ada perubahan yang terjadi. Apa saja itu? Ada berapa? Silakan. Perubahan wujud zat ada 6, yaitu 1. Mencair, menguap, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Oke, masih ingat? Beri tepuk tangan. Bagus. Berarti materi yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu masih ingat. Nah, hari ini kita akan membuka materi kita, yaitu tentang apa? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Perubahan fisika dan habis ya sebetulnya ya. Dan perubahan kimia. Nah, ada yang tahu apa itu perubahan fisika dan kimia? Coba dipikirkan dulu, fisika itu gini gitu, coba. Ada yang tahu? Fisika, fisik. Berarti apa? Nah, oke. Ibu ada pertanyaan. Pernah nggak datang hujan? Nah, kalau datang hujan ada petir, apa yang terjadi? Lampu mati. Ketika lampu mati, listrik mati, apa yang kamu lakukan? Menghidupkan lilin. Nah, lilin yang kamu hidupkan, kamu cari, kamu ambil korek. Ketika kamu hidupkan lilin, apa yang terjadi pada lilin? Mencair. Lilinnya akan meleleh. Ada nggak perubahannya? Ada. Dari perubahan lilin tadi yang meleleh, bisa nggak lilin yang meleleh tadi kembali lagi menjadi lilin? Tidak bisa, karena dia sudah meleleh. Ada nggak perubahan yang terjadi? Ada kan? Ada. Yaitu perubahan apa namanya? Dari padat mencair. Itu perubahan zat yang meleleh. Perubahan fisika. Kan fisiknya lilin dulu. Lalu dia berubah menjadi mencair. Dia tetap lilin, tapi dia sudah meleleh. Oke. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua. Ini apa? Kertas. Ya. Kertas, inilah misalnya kita buat korek. Kalau ibu bakar, apa yang terjadi pada kertas? Menjadi abu. Sudah bisa. Ada nggak perubahan yang terjadi pada kertas tadi? Ada. Kertasnya menjadi abu. Nah, dari perubahan abu tadi, di situ bisa kita tahu perubahan yang terjadi apa saja. Baik itu perubahan fisika maupun perubahan kimia. Sudah? Oke? Dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tadi, dari situ bisa kita ambil namanya tujuan hari ini kita untuk mempelajari materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, kita lihat ke depan. Ya, Ibu akan tunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, lihat sama-sama ke depan. Tujuannya. Oke, lihat. Nah,
tujuannya ya, oke? Sebelum Ibu, di sini Ibu akan buat kelompok, ya. Ini nama kelompoknya kita buat apa? Alfabet aja ya. Kelompok A, kelompok B. Nanti kelompok A sama kelompok B beda materinya. Ini Ibu kelompokkan berdasarkan kemampuannya ya. Dari awal Ibu sudah lihat mana yang kira-kira pas dia ya. Ibu pilih ya. Oke. Ini kelompok yang bagian sini kelompok A, berarti 1, 2. Bagian sini kelompok B, 3 dan 4. Oke. Susun dulu kelompoknya. Kamu Kak pindah ke sini. Piring pindah. Ya, silakan Kak pindah. Ya, biar kita buat kelompok diskusi untuk belajar. Oke. Satu lagi ya. Si Rizky Syaputra sama Rizky. Oke, pindah. Ada lagi? Sudah yang sana? Si Yosi. Yosi pindah ya? Pindah sama Asa. Ayo silakan. Rama sama si Rangga. Ayo. Ayo silakan. Rangga pindah ya? Enggak ya? Oh, udah pas lah itu ya. Oke, ada lagi yang merasa belum pindah? Udah pas ya? Udah, Bu. Ya, oke, bagus. Sudah bisa kita mulai? Ingat ya kelompoknya, ini kelompok A 1, 2. Kelompok B 3 dan 4. Itu kelompokkan berdasarkan kemampuan yang dilihat tadi ya. Oke. Oke. Di sini Ibu akan bagikan bacaan ya per kelompok. Silakan dibagikan. Silakan dibaca dulu ya. Dibagikan dulu. Oke, silakan diambil. Dilihat. Oke. Dari bahan bacaan yang dibagi sudah. Silakan anak-anak Ibu diskusikan, dibaca. Ibu kasih literasi membaca. Silakan dibaca bahan bacaan yang Ibu bagi. Silakan berkumpul saya bacanya. Sama-sama bacakan diskusinya. Ibu kasih waktu bacanya berapa menit ya? Nanti kalau Ibu bilang sudah selesai, sudah ya? Oke, silakan Ibu kasih waktu, silakan dibaca dulu. Ayo Kak, Kak ke sana. Boleh saling letakkan sama-sama di tengah. Ayo baca. Nampak Kak? Kalau nggak nampak berdiri aja, nggak apa-apa. Berdiri boleh. Tengok sama-sama Pak. Kalau nggak bisa nampak berdiri boleh. Manalah yang bisa ya. Disimak, dilihat literasinya ya anak ya. Oke, dibaca, dilihat, disimak.
menjelaskan sedikit saja, ya. Lihat ke depan. Perubahan fisika adalah perubahan yang dia tidak menghasilkan zat jenis yang baru. Perubahan fisika itu dia nggak ada perubahan, dia tetap. Contohnya tadi ada di situ air panas yang kalian masak, ya kan? Dia akan menguap. Yang kalian masak itu apa? Air. Yang panas itu apa? Air. Itulah dikatakan dengan contoh dari perubahan fisika. Dia nggak menghasilkan zat yang baru. Dia tetap air ya air. Es yang mencair, es yang membeku. Es itu bisa nggak membeku? Bisa. Es batu tadi bisa nggak mencair? Bisa. Bila mencair berupa Air. Ada nggak perubahannya? Ada. Menjadi Mencair. Kita dikatakan dengan perubahan fisika. Dia nggak menghasilkan zat yang baru, dia tetap. Yang dikatakan perubahan fisika. Lalu apa sih yang dikatakan dengan perubahan kimia? Adalah perubahan pada zat karena reaksi kimia yang menyebabkan timbulnya zat baru. Dia menghasilkan zat yang baru. Ada perubahan yang terjadi. Contohnya tadi adalah roti. Tahu roti? Tahu. Roti tadi dia masih baru. Setelah tunggu 3 hari, 4 hari, ada nggak perubahan pada roti tadi? Apa yang terjadi? Tunggu jamu. Ada nggak reaksinya? Ada. Itu ada yang terjadi pembusukan. Itu dikatakan dengan perubahan secara kimia. Contohnya tadi adalah roti yang sudah membusuk. Sudah bisa lah ya? Oke. Lihat lagi ke depan, Ibu akan menampilkan sebuah video. Ya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Kita lihat sama-sama ke depan, disimak. Nanti dari video ini akan ada Ibu bagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian diskusikan. Ya, silakan Nak dilihat, diamati dan didengarkan. Perubahannya materi kita di kurikulum Merdeka. Kalian belum pernah ya merobek kertas ataupun membuat kertas. Nah, dari dua contoh tersebut, mana yang menurut kalian perubahan kimia dan mana yang perubahan fisika? Yuk kita bahas perubahan fisika. Nah, perubahan fisika yang memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Nah, dari contoh di atas maka bisa disebutkan ya bahwa contoh dari perubahan fisika yang pertama adalah merobek kertas. Kenapa? Ya, karena sifat materi kertas tetap walaupun telah dirobek tidak mengalami perubahan. Artinya dari kertas tetap menjadi kertas, hanya berubah bentuknya saja. Contohnya yang lain adalah kayu yang bisa menjadi kursi, lemari, ataupun meja. Nah, untuk contoh yang lainnya lagi, kalian tentunya tahu ya. Nah, ciri-ciri perubahan fisika yang kedua yaitu memiliki sifat dapat kembali ke bentuk semula atau disebut juga reversible. Contohnya adalah perubahan bentuk zat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, contohnya es dapat mendalam menjadi air jika diletakkan suhu yang tinggi, dan air tersebut dapat membeku menjadi es lagi jika ditempatkan kembali ke suhu. Nah, memang benar sih, es dan air ini memiliki sifat yang berbeda, namun zat yang ada di dalamnya tetap sama, yaitu H2O atau air. Selain perubahan bentuk zat, perubahan fisika juga dapat terjadi ketika kita melarutkan sebuah zat. Contohnya ketika kita melarutkan gula. Nah, hal ini karena larutan gula tersebut masih terdapat air maupun gula. Tidak ada zat atau materi yang baru yang terbentuk. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat dituang dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Dan juga sifat gula akan tetap manis. Nah, artinya tidak ada materi yang berubah.
menyertainya dalam bentuk padatan, cairan, dan gas dalam dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesungguhnya 2/3 bagian dunia ini adalah air. Dalam ketiga bentuk ini, sebagian besar es terdapat di wilayah kutub. Nah, air yang ada di bumi kita tidak akan pernah habis jumlahnya, karena air memiliki siklus air ataupun daur ulang air. Nah, penjelasan siklus air yaitu air dari laut, sungai maupun danau, serta dari tumbuhan yang menguap karena adanya panas dari matahari, sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai ke tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas kadasan-kadasan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, sungai, dan danau serta diserap. Oleh tumbuh-tumbuhan. Proses ini pun akan berulang lagi terus-menerus. Nah, oleh sebab itu, proses ini disebut dengan daur ulang air atau siklus air. Perubahan kimia. Jika kita di atas lagi, tentang sobek merupakan sumber dari perubahan fisika, maka tetes dibakar ini merupakan sumber dari perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini terjadi apabila terjadi perubahan materi, baik sesudah maupun sebelum terjadi perubahan. Nah, pada saat terjadi perubahan kimia, ilmuwan sering menyebut bahwa reaksi kimia akan terjadi. Nah, reaksi kimia biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan untuk mempermudah para ilmuwan. Persamaan kimia ini dapat ditulis dalam bentuk angka ataupun simbol. Contohnya, jika kita membuat donat dari tepung, mentega, telur, dan gula, maka persamaan reaksi dapat ditulis dalam bentuk kata-kata seperti berikut. Dalam persamaan di atas, tepung, mentega, telur, dan gula adalah bahan-bahan sebelum reaksi kimia atau disebut dengan reaksi. Sementara donat adalah hasil yang diperoleh setelah reaksi kimia tersebut selesai. Donat adalah produk suatu reaksi. Nah, ada 4 tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Yang pertama, adanya perubahan warna. Kemudian melihat seseorang yang menjalaninya, nah itu merupakan contoh dari perubahan kimia. Karena adanya perubahan warna. Contoh lainnya juga terjadi di perubahan itu yang sedang membuat kue sampai warnanya cerah. Yang kedua, terbentuknya gas. Tanda kedua dapat dilihat pada reaksi antara magnesium dengan larutan benih asam hidrat. Nah, pada larutan tersebut akan terbentuk gelembung yang terbentuk pada saat air mendidih. Karena gelembung ini merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dan asam hidrat yang membentuk gas hidrogen. Selain gas hidrogen dihasilkan pula larutan magnesium klorida. Jadi dapat dilihat ya bahwa zat yang ada di sebelum dan sesudah reaksi itu berbeda. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Beberapa reaksi kimia menghasilkan endapan sebagai satu produknya. Padahal tidak ada endapan atau padatan pada reaksinya. Reaksi awal biasanya berupa larutan yang keruh setelah dicampur. Nah, larutan yang keruh menunjukkan adanya padatan yang tidak larut. Apabila dibiarkan beberapa saat, maka padatan itu akan menumpuk di bagian bawah reaksi ya. Nah, padatan ini yang disebut sebagai endapan. Yang keempat, adanya perubahan energi. Reaksi kimia yang terjadi pada saat terjadi ledakan menunjukkan adanya
kebakaran di perorangan serbuk putih seperti abu yaitu menghasilkan oksida. Jadi, intinya perubahan kimia ini terjadi karena adanya materi baru yang terbentuk yang bisa ditandai dengan adanya perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya anggapan, ataupun adanya perubahan energi, ataupun adanya perubahan panas. Nah, contoh yang lainnya tentu kalau bisa ya mencari bukti dengan materi. Oke, materi cukup sekian, Bu Ari. Nah, dari video yang tadi sama-sama kita lihat sudah bisa ya ada gambarannya ya. Apa itu perubahan fisika, perubahan kimia, contoh perubahan fisika sama perubahan kimia. Sudah bisa kan? Oke, dari video yang sudah kalian lihat, kalian dengar, kalian simak, ini Bu akan bagikan LKPD untuk kalian diskusikan ya, per kelompok ya. Ini tadi kelompok A ya, kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Ini kelompok B ya, 3. Oke, 4. Oke, sudah? Dengarkan dulu Ibu Nah. Sudah Ibu bagikan ada lagi? Sudah? Sebelum kita diskusi, kita breaking dulu ya. Silakan berdiri dulu. Breaking dulu kita ya. Biar lebih semangat mengerjakan
Ya, sudah. Dari situ boleh kita lihat untuk menjawab soal bahan diskusi yang ada di buku LKPD Damai itu bagian tadi. Silakan Nak dibacakan saya. Boleh dilihat dari referensi bahan bacaan ini pun boleh, dari LKS pun boleh, dari buku paket pun boleh, dari handphone pun boleh. Kamu cari referensinya. Silakan Nak. Oh itu yang ada bawah lilin. Silakan Nak. Yang itu suruh ada yang bawah lilin. Kertas sama ore sama sendo. Silakan Nak dikeluarkan Nak. Di situ nanti ada praktikumnya. Ya, nanti dipraktekkan. Silakan. Oke, kertasnya diambil satu Nak. Kertasnya dibakar nanti. Silakan ayo kertasnya. Jangan kertas yang lain. Kertas yang lain ayo silakan. Diisi ya, nama kelompoknya diisi. Lihat bahan diskusinya di sini. Yang ada handphone mana handphonenya? Boleh ditonton video dari handphone sama-sama melihat dari situ boleh diisi. Silakan Nak. Kalau ada yang kesulitan untuk mengisi, boleh tanya sama Ibu. Silakan. Ayo. Prakteknya juga dipraktekkan ya. Untuk mengetahui perubahan fisika itu apa, perubahan kimia itu juga apa. Silakan Nak. Ayo Stephanie, sini Kak, buka cepat Kak. Ayo cepat. Sama-sama. Iya, ayo cepat. Kalau ada kesulitan mengisi boleh tanya Ibu. Silakan Nak. Nanti setelah diisi kalian akan mempresentasikannya ke depan. Bisa dilihat melalui handphone yang Ibu bagikan linknya. Dari situ boleh. Ditonton sama-sama boleh Nak. Diletakkan suatu meja nonton sama-sama boleh. Nah, ya dari praktek itu nanti kita contohkan. Iya checklist. 35. Boleh dicari dari yang belum boleh ya. Oke, silakan. Sama-sama Bang. Kalau apa mendekat semua ya sama kawannya bersama namanya diskusi. Oke, silakan. Boleh yang ada handphonenya pun boleh, silakan. Ayo Kak, sama. Jangan kayak gitu Kak, sama Kak gabung diri ya. Biar sama-sama kerjasama, namanya kerjasama. Ya kan? Sama-sama berdiri pun boleh, nggak apa-apa Nak, berdiri pun boleh. Nah, namanya kerja kelompok ya. Oke, nanti prakteknya itu dipraktekkan ya. Dibakar, apa yang dibakar lilin tadi? Oh iya, kalau lilin dibakar, oh iya dia meleleh ya. Kenapa tadi ya? Silakan Nak. Isi. Kalau ada yang mau bertanya, boleh tanya Ibu. Ya, nanti setelah hasil diskusinya akan dipresentasikan ke depan. Di sini jawabnya di sini aja di samping. Nah, di sini jawabannya. Oke. Nanti yang ini cek di sini. Nanti dengan menggunakan praktek ini. Ya, ini jawabannya di sini aja buat jawabannya. Ada lagi? Jangan dulu ya. Tadi air yang membeku dikatakan perubahan apa? Di sini pun boleh ditulis perubahan apa alasannya, karena perubahan fisika ini dari sini boleh ditengok, dari sini juga boleh ditengok. Dari link yang ingin bagi juga bisa ditengok, nah biar lebih banyak referensinya tentang perubahan fisika itu apa. Boleh dilihat ya. Ayo Kak, sama-sama Kak. Di sini Kak, di sini sama semua ya. Ya harus kumpul saya, harus kumpul. Jangan hanya satu orang saja, semua bekerjasama. Ayo kumpul Bang, berdiri boleh. Tanya sama kawannya ya. Ya boleh. Divideokan pun boleh. Ah itu apa itu? Ah boleh dilihat. Nanti presentasikan ke depan ya, boleh ya. Mana handphonenya Bang? Taruh aja di atas bawah. Dari situ referensinya bisa. Ya.
apa? Nah, pelan-pelan sampai dia meleleh. Gimana lilin dia sampai dia nyala ya? Oke. Dari handphone ini ibu bagikan juga bisa. Tali subuhnya. Bisa, nyalakan apinya. Video, nyalakan api gak bisa. Pelan-pelan ya kak. Jangan main-main dengan api, dilihat. Dilihat dia sampai dia meleleh. Mana kertasnya tadi? Lihat dulu lilinnya yang ada sekan lilin yang dibakar. Oke, dilihat dulu sampai meleleh lilinnya. Sampai nyala dulu apinya. Ini sama-sama lihat. Nanti sendoknya nanti diambil. Pakai sendok diambil, ada nggak sisa-sisa lilinnya? Oke. Nah, lalu kertas lilinnya ada nggak meleleh? Ada ya. Sampai dilihat dulu ada nggak perubahan pada lilinnya. Sampai dia mengeluarkan lelehannya, ya. Oke. Sampai dia meleleh. Sampai dia ada jatuh tai lilinnya namanya kan? Tai lilin namanya ya. Oke, setelah itu ada tai lilinnya. Nah, itu kertas yang sudah dibakar. Apa yang terjadi pada kertas? Jadi abu. Nah, itu tadi perubahan apa namanya? Kimi. Oke, lihat Mak, bahan diskusi lihat tadi. Itu sudah jadi abu itu deh, itu jadi abu. Oke, kawan yang lain juga boleh. Nah, hati-hati ya dengan api ya. Padamkan, jangan main api ya banyak. Itu apa? Tadi. Oke. Hati-hati. Oke, sekalian dikerjakan kelompoknya, sekalian diisi ya pertanyaannya anak ya. Dari handphone yang ibu bagikan link juga bisa dilihat dari situ. Boleh dicari juga dari situ, nanti dipresentasikan ke depan. Nah, itu dia, udah terlihat abunya. Jangan banyak-banyak kertasnya dibakar, Kak. Abunya dilihat. Nah, bisa nggak jadi kertas lagi? Bisa nggak? Nah, ini lihat, ini kertas yang kamu bakar tadi sudah menjadi abu. Bisa nggak kembali jadi kertas? Bisa. Ada nggak bahan diskusinya? Ada kan? Ada. Lilin. Ini lilinnya ada nggak ada lilinnya? Ada Bu. Nah, ini dia. Mencair atau meleleh. Oke. Sudah bisa kan diisi? Sudah bisa diisi bahan diskusinya ya? Sudah, apinya sudah bisa itu nah, udah bisa. Kalau udah jadi abu udah jangan dibakar-bakar lagi, nanti bahaya. Ya. Jangan aja disuruh jadi abu. Oke, bagus. Kakak jangan main-main. Oke, udah matikan aja lilinnya yang udah siap dah. Udah.
percaya kepada si buku gitu ya. Lihat tulisan itu. Keterangannya dari gambar itu. Sama-sama kerjakan, kasih solusinya, jawabannya. Iya. Boleh dilihat dari siapa? Boleh dilihat nonton. Apa bayar? Dan apa? Siapa? Ada lagi kesulitan? Ayo. Pakai sampai. Ayo nah, biar kita presentasikan ke depan. Tunggu dulu. Oke, bentar lagi ya, kalau udah selesai ya. Ini udah bisa Kak? Bisa ya? Oke.
Bisa ya kan? Oke, ada lagi? Ada lagi yang bertanya, ada lagi yang sulit mengerjakan? Langsung aja presentasinya. Nanti di sini ada 2 kelompok yang terbaik ya. Para kelompok 1, 2, 3, dan 4 karena kalian ada 4 kelompok. Oke. Ya, anak-anak ibu, semangat ya. Oke, ya sudah kena ya.
Dan bisa kita mulai? Ya. Udah? Oke. Ya kan?
merasakan perubahan kimia karena mengalami zat baru karena tidak bisa menjadi hidup lagi. Nah, teruskan termasuk perubahan fisika atau kimia. 1. Singkong menjadi tape. Perubahannya adalah kimia. 2. Karatan. Perubahannya adalah kimia. 3. Air laut menjadi garam. Perubahannya fisika. 4. Daun busuk perubahannya menjadi kimia. Air jadi es, perubahannya adalah fisika. 5. Lengkapi skema berikut. Dari skema di atas dapat disimpulkan bahwa peristiwa untuk masuk perubahan. Perubahan fisika dikategorikan dalam perubahan tersebut yang berubah wujud seperti satu padat menjadi cair, dua cair menjadi padat, menyusut. 3. Padat menjadi cair, padat menjadi gas, menyusut. Gas menjadi padat, mengkristal. Gas menjadi cair, mengembun. Cair menjadi gas, menguap. Oke. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih. Pagi kamu. Oke, kita lanjut dari kelompok 4. Yuk, kelompok 4. Silakan. Oke, silakan kelompok 4. Perkenalkan dulu namanya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Ashar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan didengarkan dari kelompok 4. 1. Perhatikan gambar perubahan materi bawah ini. Menurut perubahan wujud benda pada gambar di bawah ini termasuk perubahan fisika atau kimia. Gambar yang pertama, es batu menjadi cair termasuk perubahan fisika. Gambar yang kedua, lilin menjadi meleleh termasuk perubahan fisika. Yang ketiga, kayu menjadi arang termasuk perubahan kimia. Karena perubahan fisika itu bersifat sementara dan perubahan kimia itu bersifat mengubah sehingga menghasilkan zat baru. Nomor 2. Jelaskan peristiwa yang terjadi pada saat kalian merebus air terlalu lama. Jika air direbus terlalu lama, air akan habis dan meninggalkan residu atau endapan, dan air akan mendidih dan berubah menjadi uap. Nomor 3. Perubahan apa yang terjadi pada gambar di bawah ini? Kayu menjadi arang. Nomor 4. Tulislah termasuk perubahan fisika dan kimia. Peristiwa yang pertama, susu menjadi basi, termasuk perubahan kimia. Peristiwa yang kedua, pengkaratan pada besi, perubahan kimia. Yang peristiwa ketiga, sampah, sisa sayur dan buah dibuat menjadi kompos, termasuk perubahan kimia. Peristiwa yang keempat, pembuatan tepung menjadi roti, termasuk perubahan kimia. Peristiwa yang kelima, kayu jati dibuat menjadi meja dan kursi, termasuk perubahan fisika. Lengkapilah skema berikut. Dari skema di atas dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut termasuk perubahan kimia. Dikategorikan dalam perubahan tersebut karena perubahan menghasilkan suatu zat baru dan tidak dapat dikembalikan. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Widya Sofitrin. Saya Yostin Sukun Sambung. Saya pembelajar Saya ada di Jakarta. Saya ada di
Kami berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Yosif. Perhatikan gambar perubahan materi di bawah. Menurut kamu, perubahan benda pada gambar di bawah ini termasuk perubahan fisika atau kimia? Apa alasannya? 1. Perubahan fisika. Alasan karena perubahan fisika tidak mengubah komposisi kimia dalam benda tersebut. Perubahan fisika tidak sama sekali berubah materi atau membentuk zat dan jenis barunya pada sebuah benda, seperti di dalam gambar tersebut air menjadi es batu. Jenis baru yang berbeda juga dapat melihat bahwa perubahan materi atau bentuk zat tetaplah air. 2. Perubahan kimia. Alasan karena salah satu ciri yang terjadinya perubahan kimia adalah terjadinya perubahan warna, yaitu warna berubah dari sebelum dibakar dan setelah dibakar. 3. Perubahan apa yang terjadi pada gambar di atas? Jelaskan. 3. Perubahan kimia dan perubahan fisika. 1. Perubahan kimia. Lilin terbakar menghasilkan nyala dan asap bukan atau karbon. Perubahan fisika, lilin meleleh menjadi air. 5. Lengkapi skema. Dari skema di atas dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut berasal perubahan dikategorikan dalam perubahan tersebut karena perubahan wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Sekian dan terima kasih. Oke, itulah presentasi. Silakan Pak. Yo. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan lanjut sampai yang terakhir kelompok 3. Silakan Anak Ibu. Selamat pagi teman-teman. Kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perubahan kimia dan fisika. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan nama kelompok kami. Perkenalkan nama saya Dinda Citra. Satu, perhatikan gambar perubahan materi di bawah ini. Menurutmu perubahan wujud benda pada gambar di bawah ini termasuk perubahan fisika atau kimia? Apa alasannya? 1. Fisika. 2. Kimia. 3. Kimia. 2. Jelaskan peristiwa yang terjadi pada saat kalian merebus air terlalu lama. Air akan menguap dan habis. Hal ini karena semua bagian air akan mencapai titik didih dan berubah menjadi uap yang terlepas ke atmosfer. Dari peristiwa tersebut, merebus air terlalu lama adalah suatu perubahan fisika. 3. Perubahan apa yang terjadi pada gambar di bawah ini? Jelaskan. Adalah perubahan kimia, karena proses yang dibakar akan menghasilkan zat baru, yaitu air yang memiliki senyawa sangat berbeda dengan perubahan. 4. Tulislah termasuk perubahan fisika atau kimia. 1. Susu menjadi air merupakan perubahan kimia. 2. Pemanasan mesin merupakan perubahan kimia. 3. Sampah yang cair dan buah dibuat kompos merupakan perubahan kimia. 4. Pembuatan akan menjadi roti merupakan perubahan kimia. 5. Kayu jati dibuat menjadi whey dari roti merupakan perubahan fisika. 5. Apabila skema berikut. Dari skema di atas dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut termasuk perubahan fisika. Dikategorikan dalam perubahan tersebut karena terjadinya perubahan wujud seperti 1. Padat ke cair adalah mengalir. 2. Cair ke gas adalah menguap. 3. Padat ke gas adalah menduklim. 4. Cair padat adalah membusuk. 5. Gas ke cair adalah mengembun. 6. Gas ke padat adalah membusuk. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, itulah, silakan ya Pak. Itulah hasil diskusi kalian hari ini, baik kelompok A maupun kelompok B. Oke, semuanya bagus dan menghasilkan diskusi yang baik. Ya,
Selanjutnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Selamat siang. Kembalilah ke rumah yang masing-masing, jangan ada yang kemana-mana ya, oke? Oke, Bu.